Rahel V-nya ini agak blunder ya. Tuh jadi bertanya-tanya gak sih? Gram ya, kalau nggak buat huru hara tuh kayaknya sehari pusing gitu ya. Halo guys, balik lagi sama gua Angie di podcast Ozi Obrolan Gen Z. Oke, jadi di episode kali ini gue bakal bahas yang lagi rame di media sosial. Tapi bukan sembarang bahas dan bukan asal ikut-ikutan aja. Gue bakal bahas dari sisi logika, etika, dan sudut pandang sebagai anak generasi muda alias Gen Z yang katanya penuh huru hara. Oke, langsung aja kita masuk ke segmen pertama, yaitu Zona Reka. Jadi ceritanya gini guys, selebgram atau influencer lah berinisial RV alias Rachel V-nya dapat PR package dari Korea yang isinya itu cushion. Ada berapa? Ada 60 cushion. Cuma 40 cushionnya itu ditahan bea cukai dan berakhir influencer ini curhat di TikTok. Langsung aja kita lihat cuplikan reka ulangnya. Unbox. Ini PR package. Ini dari tapi sebelum unboxing aku mau story time dulu. Jadi ini bukan satu-satunya PR package yang aku dapetin. Aku dapat juga PR package yang full cushion, yang full shade gitu, tapi tahan di bea cukai. Nggak apa-apa, aku nggak jadi ambil PR package-nya, biar buat teman-teman aja di bea cukai biar makin glowing karena pakai cushion. Iya Mbak Hel, mohon maaf tapi sesuai peraturan BPOM nomor 28 tahun 2023, batas maksimal kosmetik impor buat pribadi itu 20 pieces. Atas kelebihan barang yang dimaksud dilakukan penengahan untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan, hibah, lelang, atau bahkan dimusnahkan. Terima kasih. Waduh, sarkas banget nih ya. Netizen auto heboh nih kayaknya nih. Ada yang tim Rachel, ada juga yang tim bea cukai. Tapi beberapa hari kemudian Rachel langsung buat video klarifikasi nih. Halo teman-teman, aku mau minta maaf. Aku bilang buat teman-teman bea cukai biar makin glowing, tapi aku ikhlasin PR package ini menjadi aset negara, bukan teman-teman atau pegawai bea cukai. Terima kasih. Yuk langsung aja kita masuk ke segmen berikutnya, yaitu di Bedah Ozi. Nah, kali ini Ozi udah kedatangan dua konten kreator Gen Z juga yang hebat-hebat, yaitu Queena dan juga Nabila. Jadi FYI, jadi Queena ini anak ilmu komunikasi, betul. ya, dan juga konten kreator yang suka buat video apa tuh? Video edukatif tentang apa nih? Tentang etika komunikasi. Etika komunikasi di media sosial. Dan juga sampingnya kelihatannya serius banget nih. Aduh, ada Nabila, mahasiswi hukum. Betul banget nih Kak. Juga buat suka ini ya, buat konten juga. Konten apa tuh Kak? Konten edukatif tentang hukum sih. Oke, jadi sama-sama buat konten edukatif nih. Yes. Kedatangan Queena dan juga Nabila di Ozi ngapain sih? Ngapain ya? Ngapain tuh? Nah, Queena dan juga Nabila as Gen Z sekaligus anak ilkom dan hukum, ini bakal ngasih pendapat ya. Betul. Kita langsung aja tuh down point ya ke Queena. Jadi Apa tuh? pertanyaannya, menurut Queena, si masalah dari Rachel V-nya yang katanya PR package-nya ini ditahan sama bea cukai, itu menurut Queena as anak ilkom tuh gimana sih? Nah, mantep banget nih pertanyaannya. Kalau dari sisi etika komunikasi ini Rahel V-nya ini agak blunder ya. Kata-kata yang dia pilih itu agak terkesan tricky. Jadi masyarakat tuh bisa mikirnya tuh ambigu. Nah, sedangkan kalau di komunikasi ini ada dua prinsip. Ada clarity, ada responsibility, Kak. Apa tuh? Mungkin di sini Gen Z yang masih awam, jadi boleh jelasin apa itu clarity dan juga prinsip responsibility. Nah, dari dua prinsip itu, clarity itu menghindari ambiguitas. Sedangkan kalau responsibility, setiap orang punya tanggung jawab atas apa yang dia sampaikan.
jadi gitu Kak penjelasannya. Oke, jadi di Ilkom ini ada clarity dan juga responsibility. Betul. Oke, kita langsung ke hukum gitu. Gimana komentarnya Kak Nabila itu masalah hukum? Oke Kak Angie, kalau dalam sisi hukum nih, sebenarnya yang Rahel V-nya bilang di TikTok itu sebenarnya nggak masuk ke kriminal banget nih kalau dalam sisi hukum. Tapi tindakannya itu malah bisa menggiring opini publik gak sih? Karena kan dia nyebut nih kalau misalnya si bea cukai ini kasih ke bea cukai aja biar glowing. Kan kesannya malah sarkas dan publik tuh jadi bertanya-tanya gak sih? Jadi bahaya tuh Kak. Oke, jadi si Rachel V-nya ini menggiring opini publik ya, dan juga merusak instansi, apalagi instansi bea cukai ini juga huru hara juga nih guys. Gitu. Kemarin bea cukai mencekal atau menahan medali seorang atlet. Nah sekarang mencekal Fusion gitu. Fusionnya selebgram gitu. Hah? Aduh pusing, pala otak, pala Barbie pusing, bolak-balik, apa aja, mundur. Waduh huru hara banget ini bea cukai gitu. Di BPOM atau di hukum gitu ada peraturan atau tata caranya nggak sih Kak? Kan katanya ada nih menurut BPOM ada maksimal atau Iya, minimal. aku denger juga ada Kak dari BPOM, alasannya tuh apa tuh? Kalau dalam BPOM nih ya Kak, itu ada aturan tertulisnya nih, Undang-Undang Nomor 3. Kalau misalnya produk kosmetik itu yang dari luar negeri cuman bisa sampai 20 pieces aja. Karena kan si Rahel P-nya itu kan endorse sampai 60 pieces kan shade-nya yang ada. Nah, berarti harus ditahan dong sisanya 40 pieces itu. Tuh Kak. Berarti emang ada aturannya dari sananya ya? Iya, ada aturannya tuh sebenarnya. Berarti si Rachel ini ambigu ya, blunder ya gitu. Bener banget. Sebenarnya ini masuk ke miskomunikasi aja. Yes. Benar. Info banget nih. Tapi si Rachel akhirnya buat video klarifikasi nih. Iya. Itu gimana pandangannya nih? Sebenarnya itu bagus banget sih sebagai influencer ya. Berarti kalau dia klarifikasi berarti dia ada rasa tanggung jawab atas apa yang kemarin dia lakukan gitu. Gimana sih kalau menurut kakak nih? Iya, apalagi kan dia udah ngomong juga minta maaf, permohonan minta maaf walaupun videonya sekarang sih dihapus tuh. Oh, dihapus. Wow, dihapus ya. Video klarifikasi atau Video klarifikasi gak sih Kak? ke video endorse-nya? Video endorse-nya sih kayaknya masih ada ya berseliweran di berita-berita kayak Twitter tuh. Ya namanya selebgram ya, kalau nggak buat huru hara tuh kayaknya sehari pusing gitu ya. Oke. Jadi dari kasusnya Rachel V-nya ini kita belajar yang pertama, viral itu gampang tapi juga harus butuh tanggung jawab ya. Aduh. Dan etika dan juga hukum ini dua hal yang saling berkaitan dan nggak bisa dipisahin. Oke. Dan juga kita sebagai Gen Z, as penonton dan juga masyarakat juga jangan kepancing ya, terbawa apalagi video video-video yang nggak jelas gitu ya gitu kebenarannya, padahal si selebgram ini blunder gitu. Harus mikir dulu sebelum posting karena kata-kata tuh bisa aja bikin viral loh. Apa aja yang bikin terasa fatal padahal itu tuh hal sepele. Betul banget Kak. Apalagi kalau jadi influencer ini ya guys, nggak cuma bikin konten terus bikin video-video yang estetik gitu yang diposting, tapi tuh juga harus mikir nih, karena kan dia sebagai influencer dikenal sama banyak orang, jadi pasti punya rasa tanggung jawab tuh yang harus ditanam di dirinya sendiri. Kayak gitu sih Kak. Dan jangan anti kritik juga nggak sih? Waduh, jangan anti kritik juga ya. Apalagi guys. kabur dari masalah. Tipikal Gen Z banget nih. Ya benar. Aduh sayang sekali nih kayaknya udah berapa jam nih? Aduh. Udah 10 jam nih ya. Kerasa lama banget nih dari tadi. Iya. Oh, terima kasih Quina dan juga Nabila. Terima kasih juga. As Gen Z yang udah mungkin mewakili suara Gen Z ya. Dan juga thank you banget udah datang ke Ozi yang menyempatkan hadir jauh-jauh katanya dari London ke sini ya. Jauh banget. Aduh. Ya, thank you Kak Quina dan Nabila. Thank you banget Kak. Dan guys, gue Anggi dan bye bye. Sampai ketemu di Ozi selanjutnya. Bye.